Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Al-Fatihah kedua kita khususkan jamaah Masjid Ar-Raudhah. Mugi-mugi sedaya oleh Allah diparingi kesehatan lahir batin, sehat walafiat, panjang umur, rizkinya lancar, barokah usaha semakin maju, karir semakin meningkat, hajat dan keinginan serta mimpi dikabul oleh Allah SWT, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Yang sakit apapun penyakitnya diangkat menjadi sehat, mulai dari penyakit kecil sampai penyakit besar. Penyakitnya orang nom atau orang sudah sepuh, hilang semua penyakitnya. Encok, rematik, asam urat, asam lambung, paru-paru, batuk, pilek, jantung, kabeh menjadi sehat walafiat. Putra putri cucu cicit soleh solehah sedaya ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawas salafus salih li ridhaillah wa li syafaati rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini. Amin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian hadis pada kitab Sahih dalam Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim yang terangkum dalam kitab Riyadhus Shalihin karya Syekhul Islam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Imam Nawawi. Poin hadis yang akan saya baca adalah lanjutan dari hadis-hadis sebelumnya, bahwa semua yang kita keluarkan baik untuk orang lain ataupun untuk keluarganya itu bernilai tinggi di sisi Allah, asalkan semata-mata wajah Allah. Semua yang dilakukan semata-mata mencari ridhonya Allah. Bapak-bapak bekerja lillahi ta'ala, maka pekerjaannya itu menjadikan panjenengan naik pangkat, yarfa'u darajataka fi indillah, mengangkat derajat kita panjenengan sedaya di sisi Allah. Makanya terkadang profesinya apa, petani, tapi orangnya tenang, dihormati oleh orang karena Allah menghormati. Ketika orang itu dihormati oleh Allah, pasti semua orang akan menghormati. Kalau Allah tidak menghormati orang itu, walaupun gelarnya tinggi, wonge ganteng, lemu, gagah, perkasa, tapi oleh Allah tidak dihormati, maka semua orang tidak akan menghormati. Niki jelas napa jelas? Napa sing jelas? Niku pokoknya aja ngomong embuh. Pun ini disebutkan di sini, Pak. Wa innaka lan sa'tuhuni sira lan tunfiqa ora yen to nginfakaken maringaken sapa sira nafaqatan ing nafkah, belanja tabatari kang nuprih sapa sira biha kalawan nafaqah wajah Allah ing ridhoni Gusti Allah, illa ujirta alaiha,
angin den pahalani sapa sira alaiha ing atas nafkah. Infak nafkah yang kita berikan pada keluarga kita itu bernilai tinggi jika niatnya mencari ridha Allah, hatta ma sehingga perkara taj'alu kang dadekaken sapa sira fimraatik ing dalem mulutnya lisani bojomu, bojo wadonmu, sampai makanan sesuap disuapkan pada istrinya, hanya sesuap, napa? Gak harus nasi disuap, nasi pakai sendok, Pak, sesuap berlian lebu. Sesuap daharan yang masuk itu nilainya tinggi jika niatnya wajah Allah, mencari ridha Allah. Tapi kalau niatnya senang-senang, suap-suapan, mantena anyar, waktu pacaran sendok silang-silangan, sing lanang nyuapi sing wedok nyuapi sing lanang. Nggih napa nggih? Nate ningali ngaten. Wong nglakoni pengalaman. Biyen si anyar. Rodok lawas titik wis gak ngene mangannya. Jejer. Cuma tetep bareng. Agak lawas rodok ado. Lawas sekali mangan dewe bahkan turu dewe. Ada tidak? Enten mboten? Wonge kelambi apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Pun qala dawuh sapa Sa'ad bin Abi Waqqas. Sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas itu termasuk salah seorang sahabat di antara 10 sahabat yang dikabarkan masuk surga. Fakultu maka ngucap sapa ingsun, Sa'ad bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ukhallafu ba'da ashabi, ukhallafu dan tinggal sapa ingsun ba'da ashabi ing dalam sause pira-pira sahabatku. Rasulullah, apakah saya enggak kehitung setelah sahabat-sahabat semuanya dilem? Napa dilem niku? Dipuji, sahabat ini bagus amalmu ini. Aku gak hitung Rasul. Apa kata Rasulullah? Innaka, qala dawu sapa Rasulullah, innaka sa'tuhuni sira, kau lan tukhallafa, ora bakal dan tinggal sapa sira, kau tidak ditinggalkan. Fata'amala, moko ngelakoni sapa sira amalan ing siji amal. Kau kalau melakukan satu amalan, apapun amalannya, tabatari halinupri sapa sira bihi kalawan amal wajhallahi ing ridhoni Gusti Allah, illa izdatta bihi angin tambah sapa sira bihi kalawan amal darajatan apani derajate warifatan dan kemuliaanani. Semua amal kita yang kita lakukan semata-mata karena Allah, derajatnya kita akan ditinggikan oleh Allah. Kalau karirnya semakin cepat. Karena ada orang Pak secara matematik Pak umurnya itu masih muda, tapi karirnya sudah notop sampai puncak. Cepat. Berarti itu kehendak Gusti Allah. Wala'allaka an tukhallafa hatta yantafi'a bika aqwamun wa yudarra bika akharun. Allahumma amdi li ashabi hijratahum wa la tarudduhum ala aqabihim lakinil ba'isu Sa'd bin Khawla yarthinillahu Rasulullah sallallahu ila an mata bi Makkah. Ini intinya bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, maka ada seorang yang tertinggal di kota Mekah itu namanya Sa'ad bin Khawlah. Kalau yang meriwayatkan hadis tadi yang termasuk salah satu di antara 10 golongan yang dia masuk surga, Sa'ad bin Abi Waqqas.
Kalau ini Sa'ad bin Khawlah. Sa'ad bin Khawlah itu kemudian sampai meninggal di kota Madinah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis dalam hadis ini, Pak. Pun makanya panjenengan sholat itu ketika sebelum baca Fatihah dianjurkan untuk baca doa iftitah. Salah satu bacaan dalam doa iftitah itu adalah inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Doa iftitah itu banyak macamnya, Pak. Allahu Akbar. Sakatahu nahintan. Rasulullah diam sejenak. Qoblal qiraah, sebelum baca Fatihah. Selesai sholat, Rasul ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, Rasul, panjenengan ketika diam itu baca apa? Maka hadisnya banyak, Pak. Hadis pertama, Rasulullah katakan, saya ketika diam sebelum Fatihah membaca kabiraw walhamdulillahi katsiraw wa subhanallahi bukrataw wasila, sampai di situ. Hadis lain, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Hadis yang lain, inni wajjahtu. Tadi yang pertama langsung wajjahtu. Berikutnya inni wajjahtu. Sampai la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Hadis yang lain, wa ana awwalul muslimin. Hadis yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya, dan seterusnya dan seterusnya. Banyak hadis yang terkait dengan bacaan Rasulullah qoblal qiraah, sebelum baca Al-Fatihah. Salah satunya intinya yang berkaitan dengan hadis yang saya baca ini adalah hadis tentang bacaan Rasulullah doa iftitah tentang salat. Inna sholati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, bahkan hidup, wa mamati, wa mahyaya, wa mati, dan hidup matiku semata-mata lillahi rabbil alamin. Itu bukti bahwa kita hidup yang dicari cuma satu, semuanya pasrahkan lillahi ta'ala. Makanya panjenengan kalau sholat nyun sewu, Pak nggih, nyun sewu, ini yang pakai usolli. Saya nggak pakai usolli nggak apa-apa, yang penting niatnya ada. Wa mahalluha ay mahallun niyah fil qalbi, tempatnya niat itu dalam hati, Pak. Walaupun jenengan pakai usolli tapi hatinya nggak niat, nggak sah. Walaupun jenengan nggak pakai usolli tapi hatinya niat, sah. Dua-duanya mantap. Jadi usolli itu dalam rangka menghadirkan, kalau bahasanya orang awam lebih mengkhusyukkan. Apa mengkhusyukkan itu, Pak? Lebih memantapkan. Usolli fardal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan ma'muman. Lah, ada kalimat lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. I'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang enggak ada kalimat lillahi ta'ala satu, Pak. Doa mau kumpul dengan istri. Hafal enggak? Kok jawab pura-pura gak hafal. Ya, Pak? Ya, Mas. Doanya saya sudah lupa saya. Allahumma jannibna wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kan enggak ada kata lillahi ta'ala, apalagi Allahu Akbar, enggak ada. Adanya cuma Allahumma. Tapi cukup dengan Allahumma. Pun saya lanjut. Sebelum dilanjut pada hadis berikutnya, pertanyaan sih. Ada? Tak ada? Oke. Anda tahu kayak ketiban batu. Oke lah kalau begitu, kita lanjutkan. Hadis berikutnya hadis Sahih Muslim nomor 8. Urutan dalam kitab ini nomor 8, halaman nomor 11. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an. Lan saking sahabat Abu Hurairah nyatani Abdurrahman bin Sakhar, sahabat Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah radhiyallahu an
radhiyallahu mugi-mugi ridhone Allah subhanahu anhu ing Abdurrahman bin Sakhir atau Abu Hurairah. Qala da'u sapa Abu Hurairah. Abu Hurairah nama aslinya Abdurrahman bin Sakhir, santrinya Rasulullah. Jadi di masa Rasulullah itu sudah ada santri, Pak. Ada santrinya, mondoknya di Masjid Nabawi. Salah satu santrinya adalah Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhir. Kalau ngaji, Abdurrahman bin Sakhir itu mesti di sakunya iki, Pak. Napa jubah ini ku isi kucing. Kucing cilik ku, Pak. Kucing ngaji ngeten mesti saya ono kucing, Pak. Sehingga ketika Rasulullah ceramah, kucingnya Abu Hurairah muni, meong gitu. Apa iku le? Apunten Rasul gawa kucing cilik. Apa? Ana uhibbuha. Saya cintaku kucing. Apa kata Rasulullah? Sejak saat itu Abdurrahman bin Sakhir diberi gelar bapake kucing cilik. Bahasa Arabnya bapak Abu, kucing cilik Hurairah. Sehingga diberi kunyah Abu Hurairah. Abdurrahman bin Sakhir kemudian lebih dikenal dengan sebutan Abu Hurairah karena senang kucing. Panjenengan senang apa? Ayo. Manuk. Kan punya manuk semua, nggih, Pak? Nggih. Manuk lanang apa wadon? Enggak ngerti, ya. Manuk. Di rumah ada manuk semua kan? Ada manuk. Pun manuk itu ya manuk. Lek senengan jenengan napa? Jenengan senang manuk, maka manuk bahasa Arabnya toir. Maka panjenengan Abu Toir, bapake manuk. Wong Madura nanti macanya bukan Abu Toir, Abu Ter. Abu Ter, Toir dibaca ter. Abu Ter. Abu Ter berarti jenengan sing seneng manuk. Sing seneng napa? Wedhus. Wedhus bahasa Arabnya ghanam atau kabus. Abul ghanam. Takut seneng asu, Pak. Bahasa Arabnya asu itu kalbun. Jadi Abu kalbun, Pak, enak, Pak. Abu kalbin, Pak. Apalagi Abul khinzir, bapaknya celeng, diwaca celeng. Dan tulisan celeng dengan celeng padha. Wal khinziru lan celeng, jarene santri teko Madura. Ustadznya ngomong, "Tutuk celeng le, iki celeng." Wal khinziru lan celeng man, celeng. Nggih Pak Ustad, iki maksudku celeng sing warnai celeng. Celeng iku ireng. Yo lanjut. Wal jaradu lan lawang. Lah, walang tutuk lawang. Walik mulutnya itu. Wal jaradu lan lawang. Walang, nggih walang dhuwure lawang. Ah bener ya wis, bener. Iku menangkar beda. Bismillahirrahmanirrahim. Kula lanjut. Abu Hurairah dawuh ngeten. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu mugi-mugi paring rahmat sapa Allah alaihi ngatasé Rasulillah. Wasallam lan paring keselamatan sapa Rasulullah sallam. Jadi kalau ada ucapan Rasulullah sallallahu maka disunnahkan baca Allahumma sholli alaihi, termasuk Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Jawabannya Allahumma sholli alaihi. Ucap sallallahu boten. Shollu ala Nabi Muhammad. Jawabannya Allahumma sholli alaihi. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmatnya dan salamnya terhadap Nabi Muhammad. Dawai Rasulullah, innallaha satuni Gusti Allah Ta'ala kang maha luhur sapa Gusti Allah iku la yanzuru ala bakal ningali sapa Gusti Allah ila ajsamikum maring pira-pira jasate tubuh badani sira kabeh. Allah tidak melihat tubuhnya jenengan lemu kuru padha ae, wireng kuning putih lorek bunga petang padha ae. Gak dilihat kelambi apa kuning putih ireng lorek batik, gak didelok oleh Gusti Allah.
Wala ila suwarikum lan ora ningali sapa Allah maring pira-pira rupani sira kabeh. Sing ganteng welek, gak ono wong elek Bang. Ganteng kurang ganteng, gak ono gantenge ya elek. Gak didelok oleh Gusti Allah. Walakin lan tetapi yanzuru ningali sapa Allah ila qulubikum maring pira-pira atine sira kabeh. Jadi sing ditingali adalah hati. Cuma cok nakal Pak. Mentang-mentang Gusti Allah ningali hati, apa-apa aku duha 2 rakaat. Sing penting hati ini ikhlas. Ketimbang 8 rakaat 12 rakaat gak ikhlas. Kok ngerti wong gak ikhlas? Ayo. Kok ngerti wong liya gak ikhlas? Terus awake dhewe dianggap ikhlas. Kok ngerti? Itu berarti kan apa namanya? Karepe dhewe istilah penilai. Kalau dalam bahasa filsafatnya adalah filsafat bahasa Arab anani. Anani itu apa? Egosentris. Egosentris itu adalah kebenaran yang diukur dari dirinya sendiri. Orang lain salah. Orang lain gak ikhlas, yang ikhlas awake dhewe. Ada nggak Pak orang gitu Pak? Awake dhewe dianggap ikhlas, wong liya gak ikhlas. Ano? Ada kok wong ya senden kok. Allahumma shalli Muhammad. Pun kalau lanjut. Jadi Allah tidak melihat Pak surbannya apa. Tapi jangan dipotong di sini Pak. Apalagi ada video. Ini video semacam ini ngaji niku dipotong titik, dijadikan TikTok, dijadikan apa? Snack apa itu? Ternyata tak ningali wake ribuan berapa, hampir ratusan ribu sing keikhlasan pernah saya itu bagus juga itu ditingali sama nyonya kula Bibi wake. Iya karena memang gitu, kalau video itu panjang orang malas, tapi kalau dipotong poin penting itu nanti itu bagus. Itu dakwah dan pahala jenengan paling wakeh pahala nih sing nyebar bagian itu. Tapi enten sing luwih akeh teko niku sapa? Aku. Boten ngomong cuma ngandani. Cari ini sing ngangkat napa? Besi, gak iso ngaji, gak iso. Lek gak apa? Gak ngangkat kursi. Wah, terus situ ngomong, lek kunci lawang gak dikunci, gak buka, gak iso ngaji, gak iso teko kabeh. Sing adan ngomong, lek gak diadani gak teko. Ayo, iso teko gak lek gak diadani? Gak iso teko. Pun. Tapi nyuwun sewu, belajar hadis kalau ngeten ojo siji, nggak boleh salah paham Pak. Nanti semuanya orang itu sudah menganggap tidak ada gunanya kelambi elek gak popo, sholat kelambi elek gak popo, yang penting hatinya salah. Konteksnya Rasulullah itu berkata demikian itu biasanya karena menghadapi orang miskin, gak punya baju bagus. Rasulullah mengatakan gak popo, yang penting hatinya. Tetapi Rasulullah ketika berhadapan dengan orang-orang yang kaya, maka yang diperhatikan ada penampilan. Adz-dzahir yadullu 'alal batin. Penampilan luar menunjukkan hatinya baik. Makanya diperintahkan suruh pakai yang putih. Itu menampakkan hatinya yang putih. Yang bersih, hatinya bersih. Harum. Bukan haram. Harum, hati ini harum. Konteksnya Rasulullah kondisional. Tak cerita nih dengan coba ngomong nggih, coba ngomong. Ono lare pemuda wani mari wong tuae Pak. Napa istilahnya? Nakal lah. Orang tuanya itu dibentak-bentak. Hari wong iki Pak, waktu di hadapan Rasulullah suruh tanya, ayo tanya nih si pemuda tanya, Rasul ayu amalin afdol, amal apa yang patut saya lakukan karena amal itu baik, yang lebih utama amalan apa Rasulullah? Dalam hadis apa? Hadis lain, ayu amalin ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kata si pemuda, Rasul ngerti bahwa arek iki wani maring wong tua. Apa jawaban Rasulullah? Amalan yang paling baik birrul walidain, berbakti pada orang tua, karena orang ini, anak ini nggak tahu ngereken wong tuai, nggak tahu ngereken orang tuanya.
Ada yang datang, Rasul, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Ngerti Rasulullah bahwa orang ini informasinya sholat aras-arasan. Arasan. Apa jawaban Rasulullah? Amal yang paling baik as-sholatu fi waktiha, ay fi awwali waktiha, sholat tepat waktu. Yang satu tanya Rasul, amalan apa yang paling baik dan cintai oleh Rasul, oleh Allah? Rasul ngerti, wong iki lihat diajak perang mesti ana alasan tuh, greges kayak loro weteng kayak sibuk kayak. Ada enggak kalau ada orang diajak tahlil? Pak, tahlil Pak, aku izin sih loro weteng. Hari siji pertama loro weteng, hari kedua apa? Si greges durung anu aku. Hari ketiga ono berkati, ya aku melok saiki. Hari ketiga. Hari keempat si aku ngentar bojoku nang bidan. Hari kelima aku kesel gegerku rada anu. Hari keenam aku kantuk. Hari kepitu teko. Ono apa? Ada enggak model semacam itu? Enggak ono wonge. Enggak ono, Pak. Enggak ono sing ngaku maksudnya. Allah. Jadi artinya apa? Hadis semacam ini diperuntukkan bagi orang-orang miskin. Kalau orang kaya bukan ini hadisnya. Panjenengan baca banyak hadis itu terkadang satu dengan yang lain koyok beda, Pak. Loh, jari ini amal yang paling apik sholat tepat waktu. Yang ini jihadu fi sabilillah wal jihadu fi sabilillah. Anak cerita, bukan di sini, Pak. Dalam hadis lain, riwayat Imam Abu Daud. Nabi itu waktu memberikan di masjid kajian halakoh ngitan Pak, halakoh. Wa inna ba'dana la yastatiru ba'dun ila la yastatiru ba'duna li ba'din. Ada di antara sahabat itu yang kalau ngaji semacam ini kemudian singitan sembunyi belakangnya Pak, dempet gitu Pak. Kalau jenengan kan jejer. Ini yang depan singitan belakang. Ini depan singitan belakang. Kenapa? La yastatiru ba'duna bi ba'din minal orji. Karena mudo, gak kelam benan. Karena banyak sahabat itu orang yang miskin Pak. Ada yang punya baju satu, gantian dengan istrinya, namanya salabah. Ada yang sahabat yang gak punya baju, sehingga ke masjid gak kelambenan. Bahkan dalam Sahih Bukhari nanti akan kita menemukan ada orang di masa Rasulullah sholatnya itu ada pakai celana tok. Ada yang pakai sarung, ada yang pakai sewek, ada yang pakai jubah normal, ada yang pakai celana, bahkan ada yang pakai tuban. Tuban itu sempak Pak. Sholat pakai sempak. Kenapa? Saking nggak punya pakaian celana. Tapi ojo ditiru. Qala Rasulullah, kok pakai sempak sholat? Sahih Bukhari. Gak gitu konteksnya. Waktu itu ada orang memang betul-betul miskin, nggak ada kelambi, nggak ada pakaian. Nggak apa-apa. Panjenengan kalau haji, kalau umroh kan pakaian ihram Indonesia kan empu-empu koyo andek nggih. Lah ono sing jawab nggih. Pakaian ihram kan lempu koyo andek. Tapi kalau pakaian ihram dari teman-teman saudara dari India, Afrika, Pak, kain kafan. Kain kafan tipis itu dipakai lelet nyun sewu, manui mendotong gitu, Pak. Gak purno boten. Tapi saking tipisnya tuh kan nyun sewu lek pakai anduk sing tebel kaya Indonesia kan gak ketok lek ono manoke. Mohon maaf. Lek Afrika manoke mendodong, Pak. Gede maneh, Pak. Lek saestu. Allahu Akbar. Nah, jenengan ojo ngilokno. Pancen orang-orang itu rata-rata dari Afrika, dari kan jalan kaki Pak. Gak nginep di hotel, turu di pundi. Lek gak nama masjid nang WC. Dauratul miyah itulah, muyah itu, miyah itu Pak. WC itu kan ada tulis WC garis miring Dauratul miyah. Tapi WC-nya lebih besar dari masjid ini, harum lagi Pak. Kok tahu? Lah aku pengalaman, pian gak duwe-duwe di Medina. Bian waktu saya nom-noman mahasiswa gak duit teko Afrika pengen dolen Mekah Madinah sekalian umroh gak duit Pak. Kalau di Mekah kan banyak saudara ngampung-ngampung, kalau di Madinah kan jarang. Akhirnya apa?
Turu di masjid rojok laya-laya haram. Akhirnya turu teng WC. Ternyata nyenyak, Pak. Kenapa? Karena waktu mondok sering tidur di WC. Pian mondok kalau ngantuk itu. Gak ngantuk ya apa di pondok, Pak? Kegiatan sampai jam 12 sampai jam 1. Jam 1 turu, roto aku tiap malam. Bangun jam loro. Berarti tiru sak piro? Sak jam ngantuk, Pak. Ngantuk pondok, di pondok pian. Sehingga gak ono arek pondok lemu, gak ono, Pak. Mesti kurang mangan, kurang turu, kurang kasih sayang. Kurang turu, kurang mangan, kurang kasih sayang. Karena pondok sehingga pelajaran hafalan semua. Hafalkan Quran apa hadis, Pak. Maka panjenengan kalau punya anak kok lemu di pondok, Pak, dicurigai itu, Pak. Bisa jadi turu tok, mangan tok, gak tahu ngapal no. Harus curiga. Pun, kalau lanjut. Nah, ketika Rasulullah masuk melihat ada sebagian orang-orang yang ikut ngaji itu gak kelambenan, Rasulullah pura-pura gak lihat. Langsung Rasulullah katakan, Abshiru mak so'ali qal muhajirin, kasih kabar gembira pada mereka orang-orang yang miskin, khususnya muhajirin. Bin nuri aitami, dengan cahaya yang sempurna, cahaya yang mencorong nanti di akhirat. Mereka menjadi perhatian. Tadkhulunal jannata qabla al-aghniya, mereka orang-orang miskin, kalian orang-orang miskin akan masuk surga sebelum orang kaya. Sahabat bertanya, berapa selisihnya Rasulullah? Binisfi yaumin, selisihnya setengah hari. Subuh orang miskin masuk surga, sing sugih baru dohur. Kalau setengah hari perkiraannya. Sahabat bertanya, berapa setengah harinya? Rasulullah katakan, khamsumi'ati sanatin, 500 tahun. Jadi setengah harinya akhirat 500 tahun. Kenapa? Wa inna yaumal qiyamati ka'alfi sanatin. Seharinya akhirat itu adalah 1000 tahun. Jadi lek ono wong disiksa sak minggu wae, Pak. Ajur, Pak. Oh sedino 1000 tahun, Pak. Mendengar Rasulullah mengatakan orang miskin masuk surga dulu selisihnya 500 tahun daripada orang kaya. Sing suki-suki sedih, waduh. 500 tahun, Bro. Sahabat Utsman, kan ada yang suki, Pak, sahabat. Abu Bakar suki, Utsman bin Affan suki. Umar miskin, Pak. Umar miskin. Kemudian Ali miskin, apalagi Abdurrahman bin Auf. Sahabat Utsman bin Affan dengar bahwa wong sugih mlebu surga kari. Allah. Utsman bin Affan langsung pulang, Pak. Pulang, duwe kabeh ken wong. Ampen, PN, dunyo kabeh dipekno kabeh, Pak. Lek misalnya ono ATM dikularno kabeh, kepen. Subhanallah. Semakin uangnya dibagi-bagikan, Utsman bin Affan semakin duwe pakai. Aduh sumpah ya apa iki? Karena nasnya begitu dalam hadisnya, mana kosomalun min sodaqatin bal yazdad. Harta benda tidak akan berkurang sedikit pun kalau disedekahkan. Bal yazdad akan tambah, bal yazdad akan tambah, bal yazdad akan tambah. 3 kali Rasulullah katakan. Pusing Utsman bin Affan, Pak. Ya apa carane? Ben dadi orang miskin. Ojo ditiru, Pak. Iki kula cerita sahabat. Nah, akhirnya apa? Sahabat Utsman kan cerdas, Pak. Dia pedagang, pebisnis, punya pegawai banyak. Pegawai, ngerti pegawai? Apa pegawai? Buruh. Kata Utsman bin Affan, pegawai-pegawaiku, sekarang kalian kulaan ke Sam, Syria, ke Yaman, ke Yerusalem, ke Palestina. Silakan kulaan barang-barang busuk. Kalian kulaan barang-barang welek, kurma busuk, buah-buah busuk, anggur busuk. Tujuannya biar didol gak payu. Wah, senyum Utsman bin Affan. Budal kabeh, Pak. Jenenge pegawai budal kabeh. Setelah beberapa hari kemudian datang dengan membawa barang dagangan apa? Barang busuk, kurma busuk. Ditumpuk oleh sak gudang.
Utsman seneng, alhamdulillah, bakale bangkrut, bakale dadi wong miskin, bakale cepet mlebu surga. Perasaannya pun oleh rong dino ono pengumuman, Pak, dari Afrika. Raja Afrika mengumumkan dicari barang-barang busuk. Semua tentara pasukan Afrika disebar di seluruh dunia. Ternyata apa? Ada petunjuk bahwa orang yang menyimpan barang busuk adalah Utsman bin Affan. Didatangi dengan hormat, tolong sahabat Utsman bin Affan tuan, jual pada kami, saya kasih harga 10 kali lipat dari harga kalau belinya 1 juta, tak beli 10 juta 1 kilonya. Aduh, akhirnya terpaksa dijual, Pak. Terpaksa barang busuk dijual 10 kali lipat. Gak sido, bangkrut tambah sugih. Astagfirullahaladzim, lemas gini, Pak. Kalau kopi ini lemas, Pak. Banyak putih tok. Boten ini cerita ini, cerita. Kalau boten ngopi susu. Pun akhirnya apa? Karena Utsman bin Affan sedih, Pak, wedi mlebu surga kari. Matur Rasulullah, ngapunten Rasulullah, kula usaha pengen dadi orang miskin, tak sedekahno kabeh tambah wake duitku, bahkan tak kulakno barang busuk tambah larang barang busuk. Ojo ditiru nanti kulaan barang busuk jenengan gak laku, Pak, bangkrut tenan, Pak. Rasulullah senyum. Sahabat Utsman, maksudku wong melarat mlebu surga seiku, wong sugih mlebu surga kari-kari, wong sugih sing gak ngereken maring wong liya, sugih ditumpuk-tumpuk. Lek sugih koyok jenengan Utsman, sugih untuk liizzil islami wal muslimin, untuk menjayakan Islam, membantu umat muslimin, membantu masjid, membangun balai RW, balai RT untuk kemaslahatan umat Islam, maka orang sugih seperti panjenengan masuk surga lebih dulu, kata Utsman. Yes, gak sito, untung gak sito miskin. Nah, artinya apa? Hadis yang pertama yang disampaikan Rasulullah untuk orang miskin. Kalau salah penempatan hadis bisa kacau. Sedangkan hadis untuk orang sugih ini, Pak, wong sugih itu akan masuk surga duluan kalau sugihnya untuk kebaikan. Rombongan orang ahli ibadah sholat berjamaah di Masjid Ar-Raudhah, rebutan, stop oleh malaikat di depan pintu surga. Hei, sapa kon? Ngapunten malaikat, badhe mlebet surga. Apa amalmu? Ibadah. Apa ibadah apa sih? Salat 5 waktu. Oh, mantap. Ganjaran wake. Nggih malaikat, mantap. Sik, sampean ku tekon ndi ngerti lek salat iku ganjaran wake. Apa jawabannya? Teko guru. Endi gurumu? Si buri malaikat. Si awakmu parkir sik. Parkir, Pak. Rombotan kudu seret. Nang ndi? Surga malaikat. Lopo? Ahli puasa. Sampean ngerti teko ndi lek poso ganjarane wake gede, teko guru. Endi gurumu? Buri, awakmu parkir sik ngenteni guru. Kabeh ditakoki ternyata teko guru kabeh. Terakhir rombongan guru, kiai, ustad pakai surban. Assalamualaikum. Cari malaikat. Ustad ya? Lah kok ngerti? Iki surbannya. Sik. Mau kemana? Guru, ustad, kiai. Surga malaikat iku kabeh wong apik iku aku. Kan gak ada istilah sombong dalam kalau di akhirat, Pak. Iku didikanku. Oh iya, mantap, awakmu kalian semua, Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Guru memang layak masuk surga. Malaikat situ ngomong, sik. Sampean iku sing bayar sapa? Ayo. Sing akhirnya ngomong, ya wong sugih sing dermawan. Endi wonge? Buriku. Le, sik ojo sik. Iku sik suruhmu masuk, Pak. Sing sugih dermawan bantu masjid, lek ono pengajian ustadznya disalami, lek ono Pak Guru Bu Guru dikei bensin dan seterusnya. Iku sik mlebu. Nah, wong sugih rombongan pada mlebu surga nyalip ustadznya, gurunya. Stop malaikat. Dalam malaikat. Sopo? Sugih dermawan.
Iku kabeh aku sing bayar. Oh mantap. Sampai ngerti tekan ndi lek sedekah iku ganjarane gede. Ngomong apa? Teko ustad guru iku. Lah berarti ngono bareng ae sama ustadnya. Wong sugih sing dermawan bakal mlebu surga bareng ulama, bareng ustad, bareng kiai, bareng guru. Ngalahno sing ahli poso, ngalahno sing ahli ibadah. Moko panjenengan sedaya dadi wong sugih, aja dadi wong tapi wong larang mlebu surga sik. Iya nanti rebutan. Artinya Pak, penting ini Pak. Belajar hadis semacam ini harus tepat sasaran. Kalau hadis terkait masuk surga duluan untuk orang miskin. Masuk orang dermawan masuk surga juga karena kedermawannya dan seterusnya. Sama dengan orang bertamu itu Pak. Kan ada dua hadis Pak. Hadis pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Orang yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir maka wajib menghormat tamu. Hadis itu adalah untuk tuan rumah. Ojo diwoco tamu. Nah tiap mertamu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Aku saiki tamu dhaif tokno kopi susunya. Gano kopinya kari susunya. Tokno dahar kabeh, aku wajib dihormat. Salah. Iku pegangan tuan rumah. Lek tamu hadisnya lain. Ad-dhaifu kal mayyiti. Tamu koyo wong mati, mayit, mayat. Mayat itu apa? Ditusi menengai Pak. Dimudai menengai. Dibungkus meneng. Bahkan dilebokno kuburan meneng Pak. Ayo jenengan tak lebokno kuburan gelem tak? Enggak kira gelem karena panjenengan duduk mayit. Jadi prinsipnya tamu iku koyo mayit menengo dikei kopi, ombeno kopi, kei banyu putih, ojo jaluk kopi susu. Itu jenenge tamu. Lek kula boten tamu, kula niki salat di sini. Iki masjidku. Karena masjid iku kabeh milik wong Islam. Engko lo Islam mukmin berarti ar-radha kula masjidku. Iya masjid jenengan ya masjidku. Nggih napa nggih? Ah, nggih kan? Lek panjenengan bilang nggih sohe berarti. Allahumma shalli Muhammad. Saya tak ngombe saya Pak. Gak apa-apa banyu putih tok. Pun. Jadi tepat sasaran. Gak boleh baca satu hadis langsung satu hadis. Gak boleh Pak. Gak boleh. Kalau dalam Quran ada hadis, ada ayat yang menjelaskan bahwa orang yang dicerai oleh oleh suaminya itu mulia tarabbas nabi anfusihinna thalathata quru. 3 sucian. Ya kan? 3 sucian. Suci, haid, suci. Berarti bulan kelima selesai iddahnya. Kalau dimulai dari haid, suci, haid, suci berarti bulan ke-6. Bagaimana dengan orang yang tidak haid alias sudah menopause? Apa pakai sucian? Oh 3, ada ayat yang lain. Yatarabbasna bi anfusina arba'ata asyhuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Nanti kalau dihitung ukurannya sama. Jadi ayat-ayat itu tidak ada yang bertentangan. Hadis-hadis tidak ada yang bertentangan. Semuanya kondisional sesuai dengan konteks dan keadaan saat itu. Gak ada yang bertentangan Pak. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ziyaratil kubur. Rasulullah mengharamkan, melaknat para peziarah kubur. Ayo. Itu konteksnya dulu ketika awal-awal Islam banyak orang kalau ke kuburan itu kuburannya disembah. Nangis-nangis kuburan, nopo meluk-meluk kuburan. Kuburan itu dijadikan sebagai tempat keramat. Akhirnya oleh Rasulullah dilarang. Setelah Islam kuat, orang-orang imannya semakin kuat, orang-orang sudah banyak ngerti Islam, maka Rasulullah katakan ala fazuru. Sekarang silahkan. Jadi hadis itu harus disatukan, ojo dipotong-potong. Sehingga kalau dipotong-potong nanti yang satu baca larangan ziarah kubur, akhirnya sampai sekarang nggak pernah datang ke makamnya orang tuanya, nggak pernah. Dilaknat.
padahal males males ngomong dilaknat Pak. Pun hadis ini Sahih Muslim dari Abu Hurairah memberikan satu pelajaran penting, bahwa yang terpenting adalah hatinya. Penampilan nggak penting. Tapi ini maksudnya konteksnya bagi orang yang nggak mampu, nggak punya. Sedangkan bagi orang yang mampu, penampilan penting. Disuruh penampilan yang paling baik kalau sholat. Kalau punya baju dua, satunya baik, satunya jelek, disuruh pakai yang baik. Satunya putih, satunya hireng, suruh pakai yang putih. Itu kalau ada pilihan. Kalau gak ada pilihan, terserah. Sa'i masyitum, sallu masyitum, sholatlah sesuai dengan kemampuannya. Nah, ngeten nggih. Baik, sebelum dilanjut seperti biasa pertanyaan silakan. Ada, silakan. Monggo nih ustadznya, monggo. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kalau saya seumpama puasa, saya niatkan puasa supaya anak saya nanti hidupnya enak. Saya sholat duha supaya rezekinya lancar. Apakah itu apa namanya, di mana kaitannya atau arti dari wajillah? Wajillah, ya betul, wajah Allah. Baik, terima kasih. Itu sering muncul pertanyaan demikian. Katanya kita suruh baca Quran lillahi ta'ala, surah Ikhlas. Tapi kenapa kita baca surat Waqiah ben dadi wong sugih? Suruh baca Yasin ben selamat. Suruh baca Al-Muluk Tabarak Al-Muluk setelah subuh ben di kuburan enak. Nah, begini. Jadi waktu kita melakukannya niatnya lillahi ta'ala. Perkara nanti dalam pelaksanaannya atau sebelum pelaksanaan ada terbesit untuk khasiat-khasiat tertentu, tidak masalah. Tidak merubah dari prinsip wajah Allah. Dengan sholat usolli sunnatad duha rakaat ini lillahi ta'ala. Perkara dengan istiqomah dalam hatinya, tahu bahwa duha memperlancar rezeki, tidak merubah niat lillahi ta'ala. Sehingga oleh itu usolli sunnatad duha rakaat ini li pesugihan Allahu Akbar, gak oleh. Tetap lillahi ta'ala itu sebagai rumus bahwa apa yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Ngaten, tapi usmuni apa itu? Oh, berarti sudah selesai nih, nggak boleh berdosa nanti kalau lebih. Kita akhiri dengan pembacaan Al-Asr wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.